Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak, semoga tetap sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang gerak pada benda. Hayo, di sini siapa yang suka bermain sepeda? Mungkin ada ya beberapa anak yang suka bermain sepeda. Nah, ketika kalian main sepeda, naik sepeda, itu pasti kalian bisa menemukan jalan-jalan yang berbeda ya. Ada jalan yang lurus, yang datar, kemudian ketika kalian menemukan jalan juga ada jalan yang menanjak. Nah, itu ternyata membutuhkan gerak yang berbeda. Nah, salah satunya itu adalah kecepatan. Jadi ketika kita jalannya datar, mungkin kita kecepatannya stabil yang biasa normal. Tapi ketika nanjak, kita kecepatannya harus kita keluarkan lebih tinggi. Nah, maka kecepatannya jadinya menurun. Begitupun ketika kita turun, itu kecepatannya akan lebih cepat gitu ya. Tanpa kita goes pun atau kita payung pun sepeda tersebut akan berjalan. Nah, benda dikatakan bergerak jika kedudukannya terhadap titik acuan selalu berubah setiap waktu. Nah, jadi misalnya nih, ketika kita mau berangkat sekolah, kita naik sepeda gitu ya. Nah, di depan sepeda kita tuh ada keranjang, lalu kita taruh tas kita di keranjang tersebut. Mungkin bagi kita, ketika kita jalan menggoes sepeda, tas tersebut tidak ada pergerakan, tidak berpindah kayak gitu. Nah, sedangkan menurut ibu kita gitu ya, yang di rumah, yang ketika kita berangkat kita berpamitan, ibu kita menganggap bahwa tas tersebut bergerak kayak gitu. Jadi itu tuh ditentukan, geraknya itu ditentukan oleh titik acuannya dari mana, sudut pandangnya dari mana. Nah, dalam mempelajari gerak, kita akan menemukan beberapa besaran yang baru. Nah, yaitu pertama itu adalah jarak. Nah, jarak ini adalah panjang lintasan benda yang ditempuh selama bergerak. Jadi kalau misalkan kita bergerak dari titik A sampai titik Z, nah berarti itu semuanya itu adalah jarak. Diukur dari titik A sampai Z itu berapa. Kemudian yang kedua itu adalah perpindahan. Nah, kalau perpindahan ini adalah perubahan kedudukan dari titik awal dan akhir. Nah, bedanya kalau perpindahan itu dari titik awal dan akhir kita tarik kedudukannya itu sejauh mana, kayak gitu. Tidak diukur dari awal sampai akhir seperti jarak tadi. Kemudian yang ketiga ada kelajuan dan yang keempat ada kecepatan. Nah, untuk kelajuan sendiri itu dilambangkan dengan V. Nah, V ini dia merupakan perbandingan dari S per T atau jarak dibagi waktu. Gerak pada benda dibagi lagi menjadi beberapa, dan pada pertemuan hari ini yang kita akan bahas adalah gerak lurus. Apakah itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerakan yang mempunyai lintasan lurus. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu gerakan di lintasan yang lurus, itu dikatakan dengan gerak lurus. Gerak lurus itu dibagi lagi menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus tidak beraturan. Gerak lurus beraturan itu adalah gerakan yang mempunyai kelajuan atau kecepatannya itu adalah konstan. Maksudnya konstan itu adalah tetap. Jadi dari satu titik ke titik yang berikutnya dia adalah tetap. Nah, bisa diperhatikan seperti pada gambar berikut. Nah, dari situ kita bisa tuh menentukan jarak tempuh ya dari kecepatan dan waktu yang ada. Dengan rumus V sama dengan S per T. V itu untuk kecepatan, S itu untuk perpindahan, T itu untuk waktu. Oke, yang pertama itu adalah V sama dengan S per T. Nah, kita ingat-ingat ya, V sama dengan S per T. V ini untuk kecepatan, satuannya meter per sekon. S ini untuk jarak, satuannya meter, dan T
ini untuk waktu. Satuannya sekon. Nah, kita coba masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah seorang pengendara sepeda dalam waktu 5 sekon dapat bergerak sejauh 20 meter. Dalam waktu 10 sekon berikutnya, ia bergerak sejauh 40 meter. Akhirnya, dalam waktu 1 menit, ia dapat menempuh jarak 240 meter. Berapakah kelajuan rata-rata? Nah, berarti yang pertama adalah kita tuliskan apa yang diketahuinya. Itu ada S1 sebesar 20 meter, S2 sebesar 40 meter. Nah, berikutnya kita tuliskan kembali. Tadi setelah S2-nya 40 meter, S3-nya dia 240 meter. Nah, ditulis juga pada waktu berapa saja. Yang pertama itu kan pada waktu 5 sekon, kemudian yang kedua pada waktu 10 sekon, dan yang ketiga pada waktu 1 menit. Nah, 1 menit itu kan 60 sekon. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Nah, pada prosesnya mencari kecepatan rata-rata. Jadi V yang di atasnya ada garis ini itu namanya kecepatan rata-rata. Nah, itu dilambangkan dengan S per T. S per T. Nah, S-nya dan T-nya itu karena lebih dari 1, maka kita jumlahkan 1, 2, 3 gitu, dan seterusnya. Kalau lebih dari ini berarti tambahkan. Teruskan, kita masukkan angkanya 20, 40, dan 240, 5, 10, dan 60. Kita jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, 300 dibagi 75 itu adalah 4. Tuh, jangan lupa satuannya 4 meter per sekon. Nah, jadi ini adalah kecepatan rata-ratanya atau kelajuan rata-ratanya sebesar segini. Semoga paham ya. Berikut adalah latihan soal. Oke, sekian pertemuan untuk hari ini. Semoga bisa memahami tentang gerak lurus dan gerak lurus beraturan. Semangat ya, karena belajar IPA itu menyenangkan, belajar fisika itu menyenangkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.